Ya, kali ini kita akan membahas tentang materi vektor, di mana materi ini untuk siswa SMA ya, kelas 10 yang sebelumnya sudah belajar tentang besaran dan pengukuran. Masuk ke materi vektor itu termasuk besaran juga yang memiliki nilai dan arah. Jadi bedanya dengan besaran skalar, kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Dilambangkan dengan huruf tebal atau huruf tipis dengan panah di atasnya. Contoh vektor gaya simbolnya seperti ini. Bisa dengan F tebal atau F dengan ada tanda panah di atasnya, di mana F itu adalah singkatan dari force. Force itu bahasa Inggris dari gaya. Oke, kita masuk ke vektor posisi, di mana vektor itu akan selalu dilambangkan dengan adanya tanda panah seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini berarti terhadap derajat tertentu. Vektor ini pada bidang kartesius diuraikan terhadap sumbu X diwakili oleh I topi, I bar, dan sumbu Y itu diwakili oleh J bar. Maka dapat dinyatakan dengan notasi F ini, vektor F ini adalah Fxi ditambah Fyz, Fyj. Kalau misalkan nanti vektornya berada di 3 dimensi, maka akan ditambahkan Fzk topi. Nah, ini apabila dia berada di 3 dimensi. Tapi karena di sini bidang kartesiusnya hanya 2 dimensi, bidang X dan Y, maka kita cukup menuliskan Fxi plus Fyj. Nilai vektor F dapat dicari dengan cara vektor resultannya sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini adalah rumusan untuk mencari resultan. Di mana resultan itu adalah jumlah dari 2 vektor atau lebih. Begitu ya. Nah, setelah mengetahui tentang arti dari resultan, kita masuk ke bagaimana cara kita menjumlahkan vektor. Ada berbagai cara. Di sini ada 2 metode. Metodenya ada grafis dan analitis. Untuk metode grafis ini ada poligon dan jajar genjang. Untuk metode analitis ada 2 dengan menggunakan rumus kosinus dan penguraian vektor. Kita bahas dulu yang menggunakan metode grafis ya. Metode grafis itu hasil penjumlahannya vektor berupa resultan vektor, nilainya dapat dicari menggunakan penggaris dengan skala tertentu. Nah, jadi nanti hasilnya berupa gambar. Yang pertama kita bisa menggunakan metode poligon. Nah, poligon ini akan menyatukan vektor dari pangkal ke ujung vektor. Jadi disatukan masing-masing ujungnya, ujung ke pangkal, pangkal ke ujung, begitu ya. Contohnya, kalau misalkan di sini ada vektor 1, F1 sama dengan 3 Newton seperti ini. Dan F2-nya itu seperti ini. Dia miring dan punya sudut 60 derajat tetanya. Maka kita bisa menggambarkan secara poligon dari pangkalnya F1 bertemu dengan ujungnya F1 lalu disambungkan dengan pangkalnya F2 seperti ini, dimana F2 punya sudutnya tadi 60 derajat, maka resultannya akan ketemu dari pangkal F1 ke ujung F2. Nah, ini adalah resultan dari F1 dan F2.
nilainya masih belum ada ya, jadi nilainya kita bisa mencari nilainya menggunakan penggaris untuk metode grafis. Lanjut untuk metode jajar genjang, ada perbedaan sedikit. Perbedaannya, kalau tadi kita menyatukannya dengan metode poligon itu ujung ke pangkal, sekarang masing-masing pangkalnya itu dijadikan satu. Jadi seperti ini, kalau misalkan vektornya seperti tadi, F1-nya di sini, maka F2-nya itu pangkalnya akan dijadikan satu dengan pangkal F1. Nah, lalu kita bentuk garis menyerupai jajar genjang begitu ini. Lalu kita tarik dari pangkal dua-duanya menuju ke ujungnya jajar genjang. Nah, ini maka akan ketemu FR-nya. Kalau dilihat FR-nya hampir sama, arahnya juga hampir sama, namun nanti besarannya, nilainya bisa kita cari menggunakan penggaris. Nah, untuk penjumlahan vektor, metode yang kedua yaitu ada metode analitis. Ini adalah metode yang paling baik untuk menentukan resultan beberapa vektor dengan cara perhitungan. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan rumus kosinus. Ini rumusnya, jadi resultan itu sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa, di mana R1 itu adalah resultan vektor atau hasil penjumlahan dua vektor atau lebih. F1 itu vektor pertama, F2 vektor kedua, dan alfa itu adalah sudut apit dari kedua vektor. Nah, misalkan contohnya seperti vektor tadi, ada vektor 1 3 Newton, vektor 2-nya 4 Newton, sudutnya 60 derajat, maka resultannya bisa kita cari dengan menggunakan metode analitis rumus kosinus ini. Kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi, resultan ini dimasukkan ke sini. Nah, ini resultannya. Maka R itu sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta cos alfa. Masukkan F1-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali 2 kali 3 kali 4 cos 60, dimana cos 60 itu adalah setengah. Maka hasilnya 37 akar 37 Newton. Nah, ini kalau misalkan kita jadikan bilangan bulat, akar 37 itu mendekati akar 36, jadi sekitar 6, ternyata setelah dihitung menggunakan kalkulator, bantuan kalkulator, ketemu nilainya 6,083 Newton. Gitu, ini adalah rumus dari aturan kosinus untuk metode analitis. Yang kedua ada penggunaan penguraian vektor. Vektornya akan diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada vektor dengan besar gaya sama dengan 2 Newton. Nah, gaya ini 2 Newton, terus sudut tetanya, alfanya, itu sama dengan 45 derajat. Maka kita bisa menguraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi ditarik ke bawah, diuraikan. Nah, begini. Besarnya untuk sumbu X itu adalah F dikalikan cos theta. Oh, ini theta di sini, berarti ini juga saya ganti jadi theta. Alfa. Lalu dimasukkan F-nya di situ 2 kali cos 45, hasilnya akar 2 Newton. Lalu selanjutnya untuk yang FY, besar FY itu bisa kita cari dengan rumus F dikalikan sin alfa. Ini kita tarik menjauhi sudutnya, maka 2 dikalikan sin 45 derajat, di mana sin 45 derajat adalah setengah akar 2.
Nah, bagaimana untuk mencari resultannya? Resultannya itu bisa dicari dengan rumusan yang sudah ada di awal tadi. Fx kuadrat sama dengan R resultan itu sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ini coba kita masukkan. Berarti akar Fx nya tadi akar 2 kuadrat, akar 2 kuadrat ditambah Fy nya tadi ini akar 2 kuadrat juga, karena sama-sama akar 2 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan itu adalah 2, jadi 2 ditambah 2, akar 2 ditambah 2 yaitu akar 4. Nah, dimana akar 4 adalah 2 Newton. Jadi ini adalah resultannya, benar ya, karena tadi kita mempunyai vektornya F nya itu adalah 2 Newton. Begitu, dimana rumusan ini R itu adalah resultan vektor, Fx dan Fy nya tadi sudah kita cari bersama-sama. Fx nya itu adalah vektor F diuraikan ke sumbu X, dan vektor Fy itu diuraikan ke sumbu Y adalah Fy. Begitu. Ini adalah penjelasan tentang penjumlahan vektor. Jadi ada 4 macam metode yang bisa kita gunakan untuk mencari resultan vektor. Sekian penjelasan saya tentang vektor. Terima kasih.